Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial perhitungan dry spell dengan menggunakan metode CDD atau metode Consecutive Dry Days. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa metode CDD adalah salah satu indeks untuk mengukur kekeringan secara meteorologis. Metode CDD adalah metode dengan menghitung deret hari kering secara berturut-turut. Deret hari kering secara berturut-turut ini juga didefinisikan sebagai dry spell. Dry spell adalah jumlah hari kering yang tidak diselingi oleh hari basah atau hari hujan. Dry spell didefinisikan sebagai nilai curah hujan yang di bawah 1 mm atau tidak terjadi hujan sama sekali. Menurut BMKG pada tahun 2024, kategori dry spell dibagi menjadi 6 kategori yang terlampir pada tabel berikut. Untuk menghitung dry spell, data yang kita perlukan adalah data curah hujan harian. Dalam video tutorial kali ini, saya menggunakan data curah hujan harian proyeksi untuk wilayah Kalimantan Timur tahun 2024 hingga tahun 2050 dengan mendownload pada link di bawah ini. Baik, jadi yang pertama-tama untuk melakukan perhitungan dry spell, setelah mendownload datanya sudah saya masukkan ke dalam masing-masing folder, yaitu di sini ada dari tahun 2024 hingga tahun 2050. Dan data curah hujan harian proyeksi ini sudah dalam berbentuk CSV. Nah, langkah selanjutnya untuk melakukan perhitungan dry spell, saya menggunakan bantuan software dari RStudio, di mana software RStudio ini pertama-tama kita lakukan perunningan data untuk memanggil library yang kita perlukan. Seperti 3 library ini sudah saya masukkan, yaitu adalah library dplyr yang fungsinya untuk manipulasi data atau seperti kalau misalnya kita perlu mengubahnya dalam bentuk mutate, atau nanti di sini di bawahnya itu ada menyusun dalam bentuk musiman atau lain-lain, itu kita memerlukan library dplyr. Kemudian selanjutnya itu adalah library lubridate, yang mana library lubridate ini adalah library yang fungsinya untuk mengelola tanggal-tanggal atau waktu-waktu yang ada di dalam data CSV kita. Kemudian yang ketiga itu adalah library ggplot, yang mana ggplot ini adalah untuk tahap visualisasi di akhir nanti. Kemudian selanjutnya setelah melakukan perunningan ini, ketiga ini, kita coba running. Oke, sudah ada di sini. Kemudian kita menentukan data mana yang akan kita olah, dan di sini data yang sudah saya masukkan ke dalam folder tahun 2024 ini saya panggil di dalam RStudio, yaitu saya simpan di dalam directory folder di sini. Kemudian setelah itu membaca file CSV. Membaca file CSV karena setelah kita cek, oh datanya tersedia, datanya kita baca. Oke, setelah itu cek struktur awal data. Untuk cek struktur data awal data ini sebenarnya dilakukan secara opsional, namun jika kita ingin melihat struktur-struktur atau apa saja isi dari dalam data CSV, kita bisa melakukan tahapan ini seperti memanggil names data, yang mana untuk membaca atau melihat nama-nama kolom dapat kita lihat bahwa data CSV pada tahun 2024 yaitu adalah loan, lat, time, dan precipitation. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah STR data. STR data ini adalah script yang digunakan untuk menampilkan struktur data. Nah, seperti ini. Ada loan, lat, time, precipitation dengan beserta nilai-nilai dari keempat kolom itu. Kemudian selanjutnya adalah head data. Head data adalah untuk menampilkan beberapa baris pertama teratas agar kita dapat melihat secara lebih jelas. Nah, di sini seperti ini, seperti di bawah ini. Kemudian selanjutnya itu adalah mengkonversi kolom time ke format date. Di sini script ini berfungsi untuk mengubah kolom time dari format karakter string menjadi object date dengan format tanggal Indonesia, yaitu day, month, and year. Kemudian selanjutnya itu adalah
Karena untuk mengolah perhitungan dry spell dengan menggunakan metode CDD ini, saya ingin dalam melakukan analisisnya nanti saya ingin dalam bentuk musiman, maka saya perlu menentukan musim berdasarkan bulannya. Nah, di sini saya sudah membagi menjadi 4 musim, ada DJF, Desember, Januari, Februari, MAM, Maret, April, Mei, JJA, Juni, Juli, Agustus, dan SON. Nah, ini saya melakukan penentuan musim berdasarkan bulan-bulan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menambahkan kolom musim ke dalam data, karena setelah saya tentukan musimnya, saya menambahkan kolom musim ke dalam data. Nah, setelah itu tahap selanjutnya itu adalah menentukan threshold curah hujan terlebih dahulu. Karena kita sudah tahu bahwa dry spell itu didefinisikan sebagai nilai curah hujan yang di bawah 1 mm atau tidak terjadi hujan sama sekali. Maka dari itu, sebelum melakukan perhitungan, masih di tahap awal ini, kita melakukan menetapkan threshold curah hujan terlebih dahulu, yaitu 1 mm. Setelah itu, fungsi untuk menghitung total durasi dry spell minimal berapa hari. Nah, untuk deret hari kering berturut-turut atau metode CDD ini, saya membatasi nilai deret hari kering berturut-turut itu minimal 5 hari kering berturut-turut. 5 hari kering berturut-turut ini saya menggunakan beberapa fungsi seperti RLE. RLE ini mencari deret nilai. Nah, terus juga hanya menghitung durasi jika panjangnya sama dengan 5 hari kering atau lebih. Kemudian coba kita running terlebih dahulu. Oke, jika sudah dan tidak terjadi error, maka kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menghitung total durasi dry spell untuk setiap musim dan lokasi grid. Nah, di sini saya membatasi nilai deret hari keringnya, yaitu adalah minimal 5 hari kering berturut-turut. Maka setiap latitude dan longitude akan menghitung mana yang memasuki kategori dry spell yang saya inginkan, yaitu 5 hari kering berturut-turut. Sebelum melakukan visualisasi di sini, kita akan mengatur urutan musim terlebih dahulu agar musim yang saat visualisasi nanti tidak terbolak-balik. Di sini kita running. Oke, jika tidak ada masalah di sini, kita lanjut ke tahap visualisasi ini. Ada tahun 2024 sebagai judul, kemudian sumbu X-nya yaitu season atau musim, kemudian sumbu Y-nya itu adalah total durasi hari kering. Dan saya beri 4 warna, yaitu DJF, biru, MAM hijau, JJA merah, dan SON orange. Dan saya atur juga ukuran-ukuran untuk hurufnya, dan saya ingin dia dalam tulisan yang bercetak tebal. Kemudian kita running. Nah, ketika merunning visualisasi ini belum tampak hasil visualisasinya di sini. Nah, maka dari itu kita perlu menggunakan step ini, print dry spell plot, untuk menampilkan hasil visualisasi. Nah, tampak pada layar bahwa hasil visualisasi pada tahun 2024 sudah nampak ya, teman-teman, di bagian plot ini. Kemudian setelah tampak dan hasilnya juga sudah sesuai dengan urutan musim dan sudah benar, maka kalau mau menyimpan ke dalam PNG, bisa disimpan dalam PNG, di running aja. Kemudian, nah, ini yang paling penting, yaitu adalah outputnya saya ingin dalam bentuk CSV. Jadi hasil perhitungan dry spell ini, hasil perhitungan dry spell dari RStudio di atas, ini saya ingin melihat output atau hasil perhitungannya dalam bentuk CSV. Jadi tinggal saya simpan, dan ya, dia sudah tersimpan ke dalam laptop saya. Nah, kemudian kita coba cek. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita coba buka hasil runningan
data yang sudah kita lakukan dalam bentuk CSV. Nah, di sini hasil dari perhitungan dry spell tahun 2024 sudah terlihat dan sudah diurut berdasarkan musim ya, DJF, MAM, dan seterusnya. Di sini juga sudah tampak jelas bahwa DJF pada latitude longitude ini memiliki dry spell duration sebesar 10 hari. Pada latitude dan longitude berikutnya juga tampak, dan sampai seterusnya sampai di akhir, sampai di JJA juga sama, udah semuanya sudah terakumulasi bahwa deret hari kering itu berdasarkan nilai curah hujan harian yang kita perhitungkan di dalam RStudio. Kemudian kita lakukan hal yang sama dari tahun 2025 hingga tahun 2050 untuk semua tahun secara bergantian. Baik, jadi setelah melakukan perundingan dari tahun 2024 hingga tahun 2050 untuk menghitung dry spell itu sendiri, dan outputnya juga sudah tersimpan di dalam masing-masing folder dari tahun 2024 hingga tahun 2050. Hasil visualisasi PNG atau gambarnya juga sudah kita save dari tahun 2024 hingga tahun 2050, keseluruhan gambar. Maka sudah didapatlah masing-masing tahun dengan dry spell musiman. Dari semua grafik ini dapat kita lihat bahwa dry spell tertinggi itu terjadi pada tahun 2034 untuk wilayah Kalimantan Timur yang mencapai 76 hari. Namun yang menjadi kendala di sini adalah ketika kita ingin melakukan analisis dari sepanjang periode ini, tentu akan lebih sulit jika gambar yang kita sajikan ini terlalu banyak dan bermacam-macam gitu. Nah, mempermudah kita melakukan analisis jika kita melakukan pembuatan hasil visualisasi menjadi satu gambar yang mana itu sudah mencakup untuk seluruh tahun dari 2024 hingga tahun 2050. Caranya yaitu adalah yang pertama, kita perlu melakukan penggabungan semua data yang sudah kita running dari 2024 hingga tahun 2050. Nah, di sini di dalam data yang tertampil di layar, data per musim dari DJF sampai SON dari tahun 2024 hingga tahun 2050 sudah saya gabungkan menjadi satu file. Nah, untuk musim DJF sudah saya gabungkan menjadi satu file. Ini untuk MAM, JJA, dan SON. Di sini sudah berurut dari DJF sampai SON. File ini digunakan untuk melakukan pembuatan box plot yang hasil visualisasinya nanti hanya ada satu gambar agar memudahkan kita dalam melakukan analisis dry spell. Library yang kita perlukan ada dua. Ini kita running. Kemudian seperti biasa membaca data terlebih dahulu. Datanya sudah saya save di pad ini, di box plot, durasi, dan musiman durasi, data yang sudah saya gabungkan. Kemudian karena datanya itu menjadi satu kolom, jadi kita perlu memisahkan antar kolom itu dengan tanda titik koma agar saat perundingan dia sudah terpisah. Kemudian memastikan kolom CDD ini adalah angka terlebih dahulu. Oke, jika tidak ada masalah di sini dan tidak ada terjadi error, maka kita bisa lanjut ke tahap sebelum melakukan visualisasi, karena kita sudah menggabungkan semua data, jadi tinggal divisualisasikan menjadi satu box plot saja. Jadi sebelum melakukan visualisasi box plot, perlu merunning script ini agar musim-musim yang ingin kita visualisasikan hasilnya tertampil sesuai urutan. Oke, kemudian langsung lanjut ke sini. Nah, ini tahap visualisasinya, saya berikan warna, kemudian sumbu X-nya musim, sumbu Y-nya durasi. Untuk ukuran huruf, sumbu X, sumbu Y, dan cetak tebal juga sudah saya atur. Kemudian ukuran-ukuran hurufnya juga sudah saya atur. Kemudian kita tinggal running.
Nah, tertampillah seperti ini. Ketika sudah selesai melakukan perundingan akan muncul box plot yang mana ini sudah gabungan dari seluruh periode 2024 hingga tahun 2050. Maka jika sudah tertampil seperti ini, memudahkan kita dalam melakukan analisis bahwa kita dapat mengambil kesimpulan musim mana yang paling tinggi, musim mana yang paling rendah, atau analisis-analisis lainnya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan visualisasi secara spasial agar dapat melihat distribusi atau sebaran dry spell untuk wilayah Kalimantan Timur. Ini sudah saya pisahkan menjadi 4 file. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam software QGIS. Sudah tampak di sini untuk musim DJF. Yang pertama kita lakukan adalah menginterpolasi titik ini terlebih dahulu. Caranya kita tinggal cari di sini vektor layer yang akan kita gunakan yaitu adalah DJF, dan yang akan kita interpolasikan yaitu adalah nilai-nilai dry spell. Kemudian tambahkan, kemudian masukkan SHP-nya, mengubah ini menjadi 300. Selanjutnya tinggal kita running. Setelah seperti ini, kita tinggal raster. Selanjutnya jika sudah, nah ini sudah berbentuk SHP-nya ya. Karena tadi dry spell itu dikategorikan menjadi 6 kategori, maka setelah mendapatkan ini kita melakukan reclass menjadi 6 kategori itu sendiri. Nah, di sini saya masukkan menjadi 6 kategori. Setelah kita running, kita mendapatkan seperti ini. Nah, tinggal kita atur aja warnanya. Lakukan hal yang sama untuk seluruh tahun dan seluruh musim, yaitu DJF sampai SON sampai tahun 2050. Oke, jadi setelah melakukan seluruh visualisasi spasial di dalam QGIS dan sudah mereclass dan lain-lain, dan sudah memberikan warna sesuai keinginan, di sini sudah didapatkan hasil visualisasi musiman untuk semua tahun. Terlihat bahwa ini sudah saya lakukan visualisasi sampai tahun 2050. Maka secara spasial dapat kita ambil kesimpulan dan melakukan analisis bahwa musim JJ ini distribusi dry spell-nya tertinggi dan terluas pada tahun 2034 secara temporal. Tadi kita lihat bahwa tahun 2034 musimnya paling tinggi yaitu JJA 76 hari. Oh, ternyata dapat kita lihat yang berwarna merah-merah ini adalah sebaran dari nilai yang tertinggi tadi secara temporal. Maka dari sini kita dapat lihat bahwa nilai yang ada pada temporal dapat kita buktikan atau kita validasi di mana distribusi dry spell itu sendiri melalui hasil visualisasi spasial yang kita olah dalam QGIS ini sendiri. Mungkin sekian video tutorial perhitungan dry spell dengan menggunakan metode consecutive dry days. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.